Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Randu Dongkal, Bapak Iwono SPD yang dalam hal ini tidak bisa hadir. Yang kami hormati pemateri pada kesempatan kali ini, Ibu Susilowati SPD. Yang kami hormati pemateri kedua, Bapak Imaduddin Hasbi Eskom. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama dan utama tentu kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara desiminasi penerapan dan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang SMK Negeri 1 Randu Dongkal ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua yang ada di aula yang megah ini menjadi umatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini kami akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini, di mana acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua pemaparan materi, ketiga diskusi, keempat refleksi, kelima doa, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara desiminasi penerapan dan pemahaman budaya positif ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pemaparan materi desiminasi yang akan langsung disampaikan oleh yang pertama, Ibu Susilowati SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam acara desiminasi penerapan dan pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapat manfaat dari kegiatan di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Tujuan desiminasi. Yang pertama, guru dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Randu Dongkal dapat memahami konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, lingkungan SMK Negeri 1 Randu Dongkal dapat termotivasi untuk melakukan budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, memberikan pemahaman teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Keempat, memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas. Kelima, memberikan pemahaman teori segitiga restitusi yang terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian dilanjut dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak bagaikan biji jagung yang disemai atau ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur,
dapat mendapatkan sinar matahari serta pengairan yang baik, maka biji jagung dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan petani. Meskipun biji jagung tersebut adalah benih yang kurang berkualitas, sebaiknya meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di ladang yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya, serta tangan dingin Pak Tani, maka jagung itu mungkin tidak tumbuh dengan optimal. Selanjutnya kita masuk ke dalam budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus hingga tumbuh menjadi sebuah karakter. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Silakan, nanti saya membutuhkan 3 orang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo siapa yang mau berpendapat berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Hanya menjawab setuju atau tidak setuju. Monggo Pak Suma. Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Nomor 3, Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. terima kasih pendapat dari Pak Suma. Selanjutnya, monggo Bu Novita. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Terima kasih atas jawabannya Bu Novita. Selanjutnya monggo satu lagi, barangkali ada jawaban yang berbeda, silakan. Monggo Pak Adi, barangkali mau mencoba menjawab. Setuju, ya. Kemudian yang kedua, untuk memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju, terutama bagian membaca. membaca, nggih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat setuju karena Iya, sangat setuju. Dari jawaban ketiga guru, hampir mirip semua setuju. Ya, untuk jawaban benar atau salah, mari kita pelajari berkaitan dengan budaya positif. Selanjutnya, topik dalam diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. 3, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi.
Pembiasaan yang sudah diterapkan di dalam SMK Negeri 1 Randu Dongkal, yang pertama itu adalah membaca Asmaul Husna sebelum pembelajaran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, berjalan sesuai dengan jalur hijau. Yang keempat, penerapan 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian yang kelima adalah kegiatan humanisasi dengan tema yang berbeda dalam tiap minggunya. Ini pembiasaan ketika kita Asmaul Husna. Kemudian kita lanjut dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu hebat, kita masuk ke dalam perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar Anda dapat membuka kepalan tangan Anda. Menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika kita mengepalkan tangan, kemudian teman kita meminta kita untuk membuka kepalan tersebut? Apakah teman kita itu dapat dengan mudahnya membuka kepalan tangan atau mempertahankan? Ya. Untuk masalah kepalan tangan, mereka itu akan mengepalkan atau membuka, itu adalah hak masing-masing dari setiap individu. Jadi kalau individu tersebut merasa bahwa yang digenggam adalah sesuatu yang berharga, tidak akan dengan mudah untuk membuka kepalan tersebut. Tetapi kalau memang kepalan tersebut itu lebih berharga dan lebih bermanfaat untuk temannya, pastilah anak tersebut atau orang tersebut akan membuka dengan senang hati kepalan tangannya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol pada saat itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid akan menjadikan mereka menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu seperti hukuman atau paksaan, hubungan permusuhan, dan kebencian. Kemudian, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon.
Kemudian yang kedua, teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kemudian, apakah makna kata disiplin? Makna disiplin, kebanyakan orang itu nantinya akan menghubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus memberikan hukuman, justru memberikan alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Asal kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Makna kata disiplin. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Artinya bagaimana? Artinya adalah kita mampu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya sendiri tanpa terpengaruh iming-iming atau motivasi dari luar berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai. Kemudian di slide terakhir kita membahas mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, dan berlaku untuk semua orang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Demikian pemaparan dari saya. Nanti pemaparan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk nanti ketika Bapak Ibu guru mau bertanya di sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah memaparkan desiminasinya. Untuk selanjutnya, penyampaian materi desiminasi yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Imaduddin Hasbi Eskom. Kepada beliau disilahkan.
Terima kasih. Saya lanjutkan untuk teori motivasi, hukum dan penghargaan serta konsekuensi dan restitusi. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu punya motivasi dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman biasanya nanti timbulnya adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi dari luar bahwa seorang tergerak hatinya karena di situ ada hukuman yang menanti dia jika dia tidak melakukannya. Nah, di sini biasanya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, seperti itu. Terus selanjutnya selain hukuman juga ada yang namanya imbalan. Nah, di sini untuk imbalan itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, yang selanjutnya adalah motivasi internal dari diri sendiri. Ya, di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu timbul dari keinginan sendiri. Kita lihat dulu kita videonya. Jadi cuplikan sekilas tentang bagaimana anak itu diiming-imingi oleh dia, di mana dia nanti kalau berbuat baik akan menjadi ketua kelas. Di situ sebenarnya kurang bagus ya Bapak Ibu, karena di mana motivasi itu yang timbul adalah motivasi eksternal, di mana anak diberikan imbalan dan itu dia berbuat baik karena ada suatu penghargaan yang diberikan kepada orang lain. Nah, mungkin itu untuk jangka waktu yang pendek itu masih relevan. Tapi kalau diberlakukan di tahap yang lama, itu anak akan merasa tergantungan. Jadi bila tidak ada yang namanya penghargaan, hadiah dan sebagainya, anak cenderung berperilaku seperti sedia kala atau bahkan lebih buruk lagi. Tapi kalau diberikan hadiah, baru dia semangat lagi. Itu kurang pas. Nah, konsep penghargaan dalam penerapan di sekolah, di sini hadiah tidak harus berupa benda. Nah, di sini bisa berupa pujian, stiker bintang, janji, menjadi ketua kelas dan sebagainya. Selanjutnya adalah hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang. Nah, jadi ini cuma hanya saat-saat anak itu diimingi. Terus anak akan terbiasa untuk diberi hadiah jika melakukan tugasnya. Ini menyebabkan ketergantungan anak. Perilaku didasarkan pada motivasi eksternal. Jadi masih bukan muncul pada dirinya sendiri. Selain tadi penghargaan, di sini juga ada konsep hukuman dalam penerapan disiplin di sekolah. Nah, di sini hukum bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak melakukan kesalahan langsung saat itu juga ada hukuman. Hukumannya pun tidak disepakati terlebih dahulu. Jadi anak tiba-tiba terlambat dan sebagainya langsung disuruh keliling lapangan dan sebagainya. Padahal di tata tertib itu tidak ada. Nah, hukuman bersifat satu arah. Murid tidak diajak berdiskusi dalam memecahkan masalah. Jadi langsung diberikan tanpa tahu alasan apa kenapa murid itu melakukan kesalahan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi bisa saja hukumannya selain tadi keliling lapangan dan sebagainya, anak dibentak dan sebagainya, itu juga termasuk hukuman. Tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Seperti tadi yang saya contohkan,
ya, anak terlambat disuruh keliling lapangan. Nah, korelasinya apa keliling lapangan sama terlambat gitu? Itu kan nggak ada. Nah, selanjutnya hukuman tidak menjamin murid menjadi disiplin. Sama seperti hadiah, keduanya hanya memberi ketaatan jangka pendek. Jadi kalau hukuman diberikan, memang mungkin efeknya anak menjadi takut, tapi selebihnya tidak menunjukkan yang namanya rasa ingin merubah diri. Makanya itu hanya jangka pendek. Di sini selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Alif Pro, tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, sini dikarenakan pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif untuk jangka pendek, namun akan menyebabkan ketergantungan apabila dilakukan dalam jangka panjang. Jadi ini hanya saat untuk jangka panjangnya itu malah anak nanti kalau penghargaan maka dia akan merasa bahwa kalau tidak diberikan penghargaan maka dia akan selalu meminta. Selanjutnya adalah penghargaan tidak efektif. Di sini jika murid menerapkan penghargaan kemudian tidak mendapatkannya, maka ia akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi harus ada yang namanya penghargaan dulu baru dia mau bergerak. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Memberikan penghargaan kepada anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan ucapannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan di depan orang yang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri dan sebagainya. Dari mereka yang tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut, dia akan merasa bahwa saya dan diberi penghargaan, apakah saya itu kurang baik daripada dia yang mendapatkan itu. Nah, lihat contoh. Ya sekarang mana masa kamu? Oh ya, maaf Pak, selalu mau pakai. Kamu tahu kan apa konsekuensinya jika tidak memakai masker? Ya Pak, belajar sendiri di perpustakaan. Baik, silahkan langsung ke perpustakaan. Jadi contoh video tentang konsep konsekuensi. Di sini ya untuk konsep konsekuensinya dalam penerapan di situ sekolah. Konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan diterima dari suatu perbuatan. Murid berkontribusi membuat kesepakatan bersama dengan guru, memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman karena mereka ikut menyepakati peraturannya, tidak ada ajakan untuk memperbaiki kesalahannya. Tadi pagi aku terlambat 20 menit. Maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku lagi ada sama. Ini adalah konsep restitusinya, di mana tadi contoh dari videonya. Nah, di sini ya untuk konsep restitusi berfokus pada solusi pemecahan masalah yang dilakukan. Selanjutnya, restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga ia bisa memikirkan langkah untuk memecahkan masalahnya. Menjamin murid merasa berharga dan lebih percaya diri karena dilibatkan dalam penyelesaian masalah. Hukuman atau konsekuensi. Kira-kira Bapak Ibu bisa dilihat di depan itu ada tindakan guru ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah.
Kira-kira apa Bapak Ibu? Hukuman, ya, betul sekali. Terus selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa Bapak Ibu? Yang jawab? Hukuman. Betul. Terus selanjutnya adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk karena mengenakan sepatu seharian, ya, disuruh tidak, ya. Berarti itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini karena tadi ya ada korelasi di mana pelajaran PJOK kan untuk melatih fisik dia. Berarti ini adalah konsekuensi. Jadi kalau hukuman biasanya tidak ada korelasi antar kesalahan yang dia lakukan. Nah, kenapa anak melakukan kesalahan? Biasanya seorang itu melakukan kesalahan karena dia ingin mencapai kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, kebutuhan yaitu bertahan hidup. Di sini ada 4 kebutuhan. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa terima. Ya, ini rasa, biasanya rasa cinta, ya. Terus yang selanjutnya adalah penguasaan. Jadi dia ingin merasa diakui. Selanjutnya adalah kesenangan, kebahagiaan. Nah, itu juga penting. Terus selanjutnya adalah kebebasan. Nah, sini untuk contoh kasusnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya, sebut saja namanya Agus. Beberapa anak datang ke Bu Ani dan mengeluhkan sikap Agus yang sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Dalam konteks disiplin positif, jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal seperti itu? Ini yang harus kita lakukan dalam konteks disiplin positif, ya. Melihat hal demikian, yang kita lakukan bukanlah menghukumnya, melainkan mencari penyebab atas apa yang mendorong Agus melakukan hal seperti itu. Jadi kebutuhan dasarnya apa yang dia coba penuhi. Apabila jawaban Agus karena lapar dan ibunya tidak membawakan makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah apabila jawaban Agus karena senang temannya jadi memperhatikannya, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Apabila jawabannya Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti kemauannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan dan pengakuan. Selanjutnya, apabila jawabannya Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu sama, maka kebutuhannya adalah tentang kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, selanjutnya, apabila jawabannya Agus adalah sekedar iseng saja dengan temannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Ini ada 5 posisi kontrol. Nah, di dalam 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol ini diterapkan seorang guru
orang tua ataupun atasnya dalam melakukan kontrol. Jadi kita menangani masalah sebaiknya menggunakan 5 posisi kontrol ini, di mana masing-masing 5 posisi kontrol ini adalah pengukur, pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan posisi manajer. Tapi Bapak Ibu, yang paling baik kita gunakan nantinya jika Bapak Ibu guru menjadi atasan ataupun nanti menemukan siswa bermasalah ataupun punya masalah, kita sebaiknya di posisi manajer. Nah, sini ya, dimana ada tabel tentang bagaimana pelaksanaan ataupun contoh-contoh tentang posisi 5 posisi kontrol tersebut. Nah, di sini ada identitas gagal. Jadi identitas gagal itu anak ya salah satunya adalah diberikan penghukuman. Dimana contohnya ya, guru nanti menghadip ya, menunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Ya. Kalau berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, dengan nada yang tinggi, biasanya seperti itu. Nah, hasilnya nanti anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain, ya, ataupun nanti berbohong, gitu, karena takut sama gurunya. Dampak pada murid nanti akan mengulangi kesalahan. Selanjutnya ya, masih di identitas gagal, itu adalah membuat rasa bersalah. Ya, sini guru berceramah dan mengatakan seharusnya. Nah, terus ibu atau bapak kecewa terhadap kelakuan kamu. Nah, nanti ya dilanjutkan dengan guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres gitu. Jadi seakan-akan keadaan yang dirasakan bapak guru ya itu bisa dirasakan oleh siswa, dan siswa merasa bahwa itu karena dia gitu. Terus hasilnya ya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nanti dampak pada gurunya adalah merasa rendah diri. Nah, di sini lanjut ke identitas berhasil atau sukses, di mana di sini masih sama, yaitu kontrol dari luar. Ya. Di situ adalah posisi teman, di mana nanti guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi karena teman merasa dekat, berarti nanti kita membuat kamu tenang aja ada bapak atau ibu. Jadi merasa bahwa muridnya masih aman karena masih dalam satu pertemanan dalam kita. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, kita ibu pernah membantu. Jadi dalam posisi teman ini kata-katanya atau nadanya lebih santai, lebih friendly. Nah, nanti hasilnya yaitu adalah sifatnya adalah ketergantungan. Jadi murid akan tergantung bahwa dia tahu bahwa dia punya teman guru tersebut, dimana kalau kesalahan dia bisa mengandalkannya. Selanjutnya dampak pada murid yaitu adalah lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Selanjutnya posisi pemantau. Di sini pemantau menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyisihkan diri bila diawasi, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi di sini biasanya untuk pemantau itu murid diberikan penyelesaian, cuman penyelesaian itu harus kita awasi. Jadi murid tidak diberikan kebebasan untuk dia berubah dan diberikan kepercayaan. Nah, ini yang paling disyaratkan oleh guru. Di sini adalah identitas berhasil atau sukses, di mana di sini adalah posisi manajer, di mana guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut ya salah satu contohnya adalah apa yang kita yakini.
apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dia lakukan tanpa harus kita dampingi. Selanjutnya adalah menguatkan pribadi. Ini nanti dikuatkan biar muncul motivasi interesting. Terus selanjutnya adalah mengevaluasi diri. Jadi dievaluasi apakah dia sudah baik atau belum, gitu. Bagaimana cara memperbaikinya. Lalunya di sini adalah untuk lingkaran kiat-kiat untuk budaya positif. Budaya positif itu paling luar. Selanjutnya adalah lingkungan positif. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Baru yang terakhir adalah peraturan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Sini ya, untuk keyakinan sekolah atau kelas ya, yaitu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi timbulnya motivasi internal. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ciri keyakinan sekolah atau kelas yaitu bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi setelah siswa menyampaikan keinginan dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, nanti kita disambungkan ke nilai-nilai kebajikan, di mana nanti munculnya salah satunya adalah religius, saling menghargai, peduli lingkungan, tanggung jawab, semangat belajar. Nah, di sini untuk keyakinan sekolah ya, disiplin ya, itu nanti jadi mungkin ada yang anaknya bilang, Pak jangan datang tepat waktu di sekolah atau harus tepat waktu di kelas. Ya, Bapak Ibu guru sampai kalian sudah di kelas semuanya. Nah, itu maksudnya disiplin. Jadi nanti kita kategorikan mana saja yang masuk ke nilai-nilai kebajikan disiplin. Jadi beberapa anak beberapa yang beda, tapi kita tunjukkan yang digolongkan yang sama. Yaitu religius. Religius itu mengucapkan salam masuk atau keluar kelas atau membaca ya. Biasa kita Asmaul Husna. Nah, itu termasuk religius. Selanjutnya adalah peduli lingkungan. Nah, di sini ya, contohnya anak berpendapat bahwa melakukan piket kebersihan, mengikuti kegiatan kebersihan, terus membuang sampah pada tempatnya. Contoh selanjutnya adalah nilai kebajikan toleransi. Di sini ya biasanya anak akan mengisi menghormati guru, berteman dengan sama siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, dan menghargai orang. Nah, setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, nanti kita bisa menyambungkan ke restitusi segitiga. Di sini restitusi ya, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, di sini contoh dari diskusinya ya, gambaran besarnya adalah seperti ini. Jadi ada yang namanya menstabilkan identitas, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah, selanjutnya baru menanyakan keyakinan. Untuk lebih lengkapnya ya, untuk yang pertama itu tadi adalah menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan usaha menjadi orang yang sukses. Jadi setelah anak berbuat salah, ya nanti kita ya agar dia tidak merasa bahwa dia itu adalah orang yang paling salah gitu, maka kita tekankan bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tahu tidak ada manusia yang sempurna, jadi biar dia semangatnya tumbuh lagi. Nah, selanjutnya setelah itu semangatnya tumbuh lagi, nanti kita baru validasi kebutuhannya, tanyakan alasannya. Nah, di sini ya membantu murid mengenali basic tadi kebutuhan dasar manusia ya, yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia pasti ada tujuannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan itu. Nah, nanti kita akan menanyakan. Jadi intinya kita mencari tahu apa yang sedang dia penuhi kebutuhannya, kenapa dia sampai melakukan kesalahan tersebut. Nah, sini biasanya kata awalnya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Namun kamu boleh mempertanyakan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, setelah kita tahu kebutuhan apa yang dirasa ingin dipenuhi dan ternyata alasannya itu memang bisa memang kesalahannya itu diakui ya, bahwa karena untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka barulah kita menanyakan keyakinan kelas, di mana anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dihubungkan sama keyakinan yang sudah dibikin sebelum anak melakukan kesalahan. Biasanya adalah guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini adalah contoh ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas. Terima kasih Bu. Mas Dimas, tadi Bu Susi dapat laporan dari guru piket, katanya Mas Dimas itu merokok di sekolah ya? Iya Bu. Kejadian ini bukan pertama kalinya kan Mas? Benar tidak? Benar Bu. Merokok di sekolah merupakan suatu kesalahan bukan Mas? Iya Bu. Mas Dimas, berbuat kesalahan itu wajar. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut. Setuju Mas Dimas? Setuju Bu. Kenapa Mas Dimas sering merokok di sekolah? Karena saya terbiasa merokok di rumah Bu. Jadi kalau nggak merokok nggak enak. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu.
Kalau merokok di sekolah, menurut kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Mas? Mematuhi tata tertib sekolah, Bu. Menurut kamu, mematuhi tata tertib itu penting tidak, Mas? Penting, Bu. Jika mematuhi tata tertib sekolah, sekolah akan lebih kondusif. Baik. Betul, jangan diulangi lagi ya, Mas ya. Ya, Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan supaya tidak melanggar tata tertib sekolah? Menurut saya akan lebih bisa menahan diri agar tidak merokok di sekolah, dan saya akan berusaha untuk berhenti merokok di sekolah. Baik, Mas Dimas, itu solusi yang bagus. Saya percaya pada Mas Dimas. Mas Dimas akan melaksanakan amanah ini dengan baik. Silahkan kembali ke kelas. Ibu, terima kasih. Saya akan mencoba menjalankannya, dan saya terima kasih atas nasihat yang Ibu berikan. Saya izin pamit, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Malvino, Bu Susi dapat laporan dari guru piket, katanya Mas Malvino sering datang terlambat ke sekolah ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali terlambat ke sekolah, Mas? Sudah sekitar 4 kali, Bu. Sering terlambat ke sekolah itu merupakan suatu kesalahan, bukan, Mas? Iya, Bu. Mas Vino, berbuat suatu kesalahan itu memang manusiawi, tetapi kita harus memahami apa kesalahan kita sehingga kita tidak akan mengulanginya lagi. Setuju, Mas Vino? Setuju. Mas Vino, kita cari solusinya bersama ya. Baik, Bu. Mas Vino sering datang terlambat, pasti ada alasannya kan? Kenapa, Mas? Karena saya sering begadang, Bu, bermain game online sampai larut malam, makanya saya kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tahu, Bu. Kalau datang ke sekolah terlambat, itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tidak, Mas? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin, Bu. Disiplin itu penting tidak, Mas, bagi kamu? Penting, Bu. Disiplin dapat menjadikan kita lebih tertib dan dapat menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Dengan menghargai waktu, kita itu akan lebih peduli terhadap orang lain dan pekerjaan kita tidak akan menumpuk. Iya, Bu. Saya sangat menyesal sudah melakukan hal seperti itu dan datang terlambat. Maafkan saya. Iya, Mas, itu sikap yang sangat baik. Menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi, Bu, agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Iya, Bu. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa mendapatkan ilmu, tambah ilmu untuk semuanya. Monggo untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Yeni. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri yang telah memaparkan diseminasinya. Untuk acara selanjutnya yaitu diskusi. Jadi nanti diskusi ini akan dipandu langsung ini sama pemateri, begitu ya, Pak Bu, gitu nih. Oke, monggo. Baik, untuk selanjutnya yaitu diskusi yang akan langsung diambil alih oleh pemateri, dan kepada Bapak Ibu pemateri kami silakan untuk bisa melanjutkan diskusi ini. Di sesi ini, Bapak Ibu, untuk bisa memperdalam tentang diseminasi, penerapan, dan pemahaman
pemahaman budaya positif. Ya, nanti bisa silakan Bapak Ibu semuanya, barangkali ada pertanyaan atau masih kebingungan tentang materi tersebut, bisa ditanyakan kepada saya ataupun Bu Susi. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Monggo Bu Farah. Gimana caranya agar keyakinan kelas yang sudah disepakati antara guru dan siswa dalam kelas itu sama-sama menaati keyakinan kelas tersebut, karena biasanya ya masih ada satu atau dua orang ya itu kan ya pasti di dalam kelas itu yang melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu pertanyaannya kedua itu berkaitan dengan hukuman. Kalau yang saya baca kayak gitu ya, itu kan biasanya kalau hukuman itu baiknya ya hukuman yang tidak berkaitan dengan fisik kayak gitu. Apalagi sekarang kalau hukuman fisik pasti dipandangnya itu guru yang jahat kayak gitu, atau nanti langsung diviralkan kayak gitu kan, lalu ditegur kan kayak gitu ya. Tetapi yang kita tahu malah kalau zaman dulu itu hukuman yang fisik itu malah lebih menguatkan mental anak. Nah, kalau sekarang nih hukuman seperti apa yang pas, yang disesuaikan, yang bisa disesuaikan dengan generasi Z yang saat ini kita hadapi, yaitu di SMK. Itu kayaknya dulu. Mungkin itu dulu ya, kayak satu dan Terima kasih Bu Farah atas pertanyaannya yang luar biasa sekali. Monggo Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan lagi selain Bu Farah? Bertanya pada pemateri Monggo. bagaimana cara menerapkan budaya positif tanpa melakukan hukuman. Terima kasih. Terima kasih Pak Suma atas pertanyaannya yang luar biasa. Mungkin dua dulu ya, nanti coba kami jawab semua pertanyaan dari Pak Suma dan juga Bu Farah. Izin menambahkan tadi pertanyaan dari Bu Farah, bagaimana supaya keyakinan kelas itu tidak dilanggar oleh siswa. Tentunya kita ingat kembali bahwasanya keyakinan kelas itu disusun secara bersama-sama antara murid dan guru. Kemudian kita juga ingat untuk penyusunan keyakinan kelas itu adalah murni dari apa yang diinginkan oleh siswa kelas tersebut. Jadi kalau ketika kita penyusunan itu sudah terbuka, kemudian sudah sesuai dengan apa yang diinginkan anak, secara otomatis akan mengurangi pelanggaran. Kemudian yang kedua, mungkin caranya adalah dengan kita sebagai guru itu memberikan contoh yang baik, contoh yang positif untuk menerapkan keyakinan kelas tersebut. Jadi intinya adalah peserta didik dapat melakukan atau menaati keyakinan kelas jika Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam kelas itu sudah memberikan contoh yang baik, figur yang baik, sehingga anak tersebut akan merasa enggan untuk melanggar keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, alternatif. Biasanya keyakinan kelas itu dilanggar jika pada saat itu kebutuhan keyakinan kelas itu sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga untuk keyakinan kelas itu dapat direvisi. Jadi
Misalnya dalam satu semester itu kok ternyata ada anak yang menyalahi aturan tetapi belum masuk ke dalam keyakinan kelas, itu bisa ditambahkan. Sehingga untuk perilaku anak, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, itu dapat terkontrol dengan baik. Inti dari semua itu adalah kerjasama, pemberian contoh yang baik dari Bapak Ibu Guru. Demikian Bu Farah, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Farah lagi nih, Pak Hasbi, hukuman seperti apa yang pantas, yang sesuai dengan generasi Z? Seperti itu ya Bu Farah. Intinya adalah ketika kita akan menentukan 5 posisi kontrol itu melihat situasi dan kondisi. Kita mempunyai banyak karakter dari para murid kita, berbagai jurusan dengan berbagai tingkah laku. Jadi kalau misalnya tadi Pak Hasbi menyebutkan ke posisi kontrol yang level atas dulu, yaitu manajer, tetapi hal tersebut itu tidak bisa diterapkan secara langsung terhadap anak-anak teknik yang memang notabene luar biasa. Jadi kalau saya di lapangan itu biasanya lebih memilih ke level yang identitas berhasil dulu, yaitu teman. Jadi saya berkolaborasi dengan anak tersebut, membangun suatu kepercayaan dulu, berdekatan dulu, memahami sebenarnya anak tersebut bagaimana, kemudian di lingkungannya itu bagaimana, baik itu lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Setelah kita mengetahui anak tersebut itu seperti apa, kemudian kita mengetahui kebutuhan apa yang dia ingin capai. Nah, barulah ketika kita menentukan posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian itu berhasil, berarti nextnya ketika anak tersebut berbuat kesalahan lagi, berarti kita bisa masuk ke level selanjutnya, yaitu manajer. Jadi untuk menentukan atau menyelesaikan sebuah masalah, memang alangkah lebih baiknya jika kita pada posisi manajer. Jadi kita memberikan kepercayaan penuh kepada anak didik kita, karena mereka sudah dewasa, sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat diterapkan untuk semua anak. Anak itu berbeda-beda karena kebutuhannya berbeda-beda, sehingga nanti masuk kepada yang tadi disebutkan oleh Pak Hasbi, masuk ke restitusi. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan dari Pak Suma. Bagaimana cara menerapkan budaya positif tanpa hukuman? Sebenarnya ini tadi sudah terjawab secara tidak langsung, itu sudah terjawab dengan pernyataan dari Pak Hasbi dan kemudian saya, bahwasanya intinya adalah segala sesuatu itu kita terapkan untuk menuju budaya yang positif, hal-hal yang baik tanpa ada hukuman. Jadi hukuman itu adalah level terendah. Kita sebagai guru itu harus memilih pada level yang tinggi. Kalaupun itu level yang tinggi tidak bisa, baru turun satu level lagi. Seperti itu Pak Suma. Intinya adalah kita sebagai guru harus punya figur yang baik, figur yang dapat dijadikan contoh anak, sehingga nanti anak tersebut dapat mengikuti apa yang kita contohkan, sehingga budaya positif itu terlaksana dengan baik dan pada akhirnya hukuman tidak ada. Seperti itu. Terima kasih. Untuk pemateri, apakah diskusi ini dilanjut atau sudah cukup untuk pertanyaan dari Bapak Ibu Guru? Sudah cukup, Jen?
Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya? Oh cukup. Sekali lagi dimantapkan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Cukup. Kalau cukup kita minta tepuk tangannya yang meriah Ibu ya. Diskusi ini sepertinya tidak begitu tegang untuk kita semuanya. Baik, kalau begitu acara kami lanjutkan, yaitu untuk acara selanjutnya refleksi. Refleksi ini bisa kami simpulkan dari beberapa pemateri yang telah memaparkan desiminasinya, baik pemateri 1 maupun pemateri 2. Bisa kami simpulkan bahwa refleksi dan tindak lanjut ini yang penting itu bagaimana? Yang pertama di sini pentingnya terus menerapkan dan meninjau keyakinan kelas. Itu kaitannya dengan keyakinan kelas. Berarti masih terus harus diterapkan dan ditinjau ulang. Begitu, J. Untuk yang kedua bisa kami sampaikan juga bahwa menciptakan budaya positif yang berkelanjutan di sekolah. Jadi budaya positif ini kalau sudah berjalan harus terus kita laksanakan, tingkatkan dan terus kita tingkatkan. Baik itu untuk guru maupun untuk siswa-siswa kita. Begitu J. Baik, dengan refleksi ini maka acara selanjutnya kami lanjutkan doa. Dan doa ini akan dipimpin oleh Ibu Faradilah Mumtazah SPD. Kepadanya dipersilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'matahu. Ya Rabbana walakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma shalli ala Muhammad fi awwalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pembacaan doa penutup. Dengan dibacakannya doa tadi, maka serangkaian kegiatan desiminasi, penerapan dan pemahaman budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang di SMK Negeri 1 Randu Dongkal ini secara langsung kita tutup. Dan selaku pembawa acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu maupun di hati pemateri. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Kristanto. Saya guru pengampu mata pelajaran IPAS di SMK Negeri 1 Randu Dongkal. Luar biasa, setelah pemaparan apa yang tadi disampaikan oleh pemateri, sangat bermanfaat dan membuka pola pikir saya bahwa mendisiplinkan siswa adalah tantangan yang luar biasa, sehingga kita dalam naungan satu instansi harus bekerja sama dan saling support agar disiplin positif yang kita terapkan di sekolah dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat mengantarkan anak didik kita pada satu mimpi, yaitu kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Kartini. Saya mengampu mapel matematika di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Randu Dongkal. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pemateri dari awal hingga akhir, saya tertarik untuk mempraktekkan segitiga restitusi.
dalam menangani permasalahan yang ada di sekolah ini. Dengan diterapkannya segitiga restitusi ini akan memberikan kesadaran kepada siswa akan kesalahannya tanpa harus dengan emosi ataupun hukuman. Jadi semoga apa yang kita lakukan semuanya bermanfaat. Marilah kita tetap tergerak, bergerak, menggerakkan, sukses selalu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suma Adi Gunawan, SPD, mengajar teknik sepeda motor di SMK Negeri 1 Randu Dongkal. Setelah saya amati dari hasil pemaparan yang sangat menginspirasi bagi saya bahwa kita sebagai pengajar harus benar-benar memberikan contoh yang baik kepada siswa sebelum kita menerapkan disiplin positif. Kemudian berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru, kita harus menyesuaikan diri pada posisi kita dalam mengenai berbagai kasus dari masing-masing individu. Itu yang dapat saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.